jenis e-commerce. 4. Online to offline 020. Setelah poin-poin di atas dapat memudahkan Anda dalam bertransaksi melalui dunia digital. 020 hadir tidak hanya sebatas toko online yang menjual produk atau jasanya. Dikatakan bahwa toko offline hanya akan membuang budget karena harus menyewa suatu tempat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa eksperimen berbelanja langsung lebih menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis pasar. 1. Tentukan pasar. Menentukan pasar yang memiliki karakteristik produk yang strategis dan sangat penting. Dengan melakukan penentuan ini, maka langkah pemasaran yang akan diambil akan lebih tepat pada sasaran atau target. 2. Mengidentifikasi pasar sasaran potensial, yang mana melakukan proses identifikasi akan target pasar. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku usaha dapat melakukan identifikasi peluang akan tercipta kumpulan konsumen yang puas dan setia pada produk keluarannya. Yang ketiga, menganalisis permintaan primer, yaitu melakukan analisis atas permintaan primer yang relevan dengan pasar yang ada. Tentu saja permintaan tersebut hanya meliputi permintaan pada kelas produk di level yang sama. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis pasar. Yang keempat, menganalisis permintaan selektif. Melakukan analisis terhadap timbulnya permintaan selektif. Permintaan selektif ini sendiri merupakan permintaan pada suatu merek atau pemasukan yang sifatnya spesifik atau tertentu. Yang kelima, menetapkan segmen pasar. Menetapkan segmentasi pasar, caranya adalah dengan melakukan pengelompokan konsumen ke dalam beberapa segmen. Di dalam segmen tersebut, anggotanya harus memiliki respon yang sama pada produk spesifik yang ada. Yang keenam, menilai persaingan. Yang dimaksud di sini adalah melakukan penelitian persaingan produk. Di tahap ini, pelaku usaha harus mampu mendapatkan data yang menggambarkan informasi penting dari pesaing melalui competitive interaction. Untuk selanjutnya di sini ada manfaat analisis pasar. Manfaat melakukan analisis pasar pada saat ini akan melakukan perencanaan pemasaran sebuah produk. Analisis pasar ini menjadi sebuah komponen wajib yang tak boleh dihilangkan. Mengapa sih analisis pasar menjadi hal yang wajib untuk dilakukan oleh para pelaku usaha? Alasannya itu karena dengan melakukan analisis pasar, maka akan ditemukan kunci potensi yang dapat berguna bagi peningkatan omset penjualan perusahaan. Analisis pasar juga akan mampu untuk mendobrak keuntungan perusahaan sekaligus menjadi pendorong terjadinya peningkatan suatu perusahaan terjual akan semakin meningkat. Itu merupakan salah satu manfaat dari analisis pasar. Di sini untuk yang selanjutnya itu ada lokasi dan bisnis model perdagangan online. Lokasi merupakan tempat terjadinya kegiatan operasi pada suatu perusahaan. Lokasi memiliki fungsi yang strategis karena dapat mencapai tujuan perusahaan, dan dengan letak lokasi yang sangat strategis akan memaksimalkan laba yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya lokasi yang strategis ini, maka bisnis akan mengalami kemajuan karena mudah dijangkau. Nah, untuk selanjutnya lokasi untuk bisnis yang dijalankan secara online yang menggunakan jaringan internet biasanya lebih menggunakan media website, jaringan sosial, dan forum jual beli. Adapun contohnya, yang pertama website, yang kedua blog, yang ketiga jaringan sosial, dan yang keempat forum jual beli. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada analisis pasar dalam pandangan Islam. Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas, kejujuran, serta keterbukaan dan keadilan, serta menghindari segala macam bentuk spekulasi. Jika nilai-nilai ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Itu merupakan pandangan Islam.